Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melakukan pembelajaran ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul ujma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganita Yulistania dengan NPM 182151014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai kemampuan komunikasi matematis. Nah, apa sih kemampuan komunikasi matematis itu? Nah, di sini ada yang pertama menurut Prayitno DKK pada tahun 2013. Komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Kemudian ada pendapat menurut Ontario Ministry of Education dalam Kurniawan pada tahun 2016 pada halaman 11 mendefinisikan bahwa komunikasi matematis sebagai sebuah proses untuk mengekspresikan ide-ide matematik dan pemahaman secara lisan, visual, dan menulis menggunakan angka, simbol, gambar, grafik, diagram, dan kata-kata. Kemudian ada komunikasi matematik dikemukakan oleh Romberg dan Chair dalam Kohar pada tahun 2011, yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Nah, dari 3 pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Nah, kemudian untuk tujuan dari kemampuan komunikasi matematis itu sendiri yaitu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Nah, siswa dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa, termasuk bisa menggunakan bahasa yang sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kemampuan komunikasi matematis. Nah, karakteristik kemampuan komunikasi matematis menurut Sumarno pada tahun 2010 diantaranya yang pertama itu menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Kemudian yang kedua menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan paham suatu presentasi matematika. Yang kelima, menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematik dalam bahasa sendiri. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi matematis. Nah, menurut Nur Haman pada tahun 2011, secara umum komunikasi matematis itu terbagi atas komunikasi lisan dan tulis.
Nah, komunikasi lisan ini merupakan komunikasi yang terjadi saat kegiatan diskusi kelompok. Nah, sedangkan komunikasi tulis itu merupakan komunikasi yang dapat terjadi pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, memaparkan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan bahasa sendiri atau dalam bentuk tulis. Kemudian yang kedua, menggambarkan suatu situasi dengan gambar atau grafik serta menyatakan suatu situasi sesuai dengan model matematika atau ekspresi matematika. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis terbagi menjadi 2. Yang pertama itu komunikasi lisan atau talking dan komunikasi tulis atau writing. Nah, komunikasi lisan ini dilihat dari keterlibatan siswa dalam kegiatan diskusi. Sementara komunikasi matematika tulis adalah kemampuan siswa tentang penggunaan kosakata atau vocab, baik notasi dan struktur matematika dalam menghubungkan dan memahami gagasan untuk pemecahan masalah. Seperti itu. Selanjutnya ada indikator kemampuan komunikasi matematis. Nah, indikator kemampuan komunikasi menurut Sumarmo pada tahun 2015, yang pertama menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Kemudian menjelaskan ide, situasi, atau relasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan paham suatu presentasi matematika. Yang kelima, menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Kemudian yang terakhir, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematik dalam bahasa sendiri. Kemudian untuk indikator kemampuan komunikasi yang saya gunakan hanya 3 kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan maupun tertulis dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya visual. Nah, ini menjelaskan mengenai kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan maupun tertulis dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya visual. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya yang mengenai indikator ini. Nah, jadi contoh soalnya yaitu diketahui himpunan K dengan anggotanya negatif 3, negatif 1, 1 dan 2, lalu himpunan L-nya adalah negatif 6, negatif 2, 2 dan 4. Nah, apakah termasuk ke dalam relasi? Lalu jika termasuk relasi, tentukan nama relasi yang tepatnya, lalu berikan alasannya. Lalu gambarkan diagram panahnya. Nah, alasannya itu bisa berupa bahasa sendiri, jadi tidak terpaku oleh rumus, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika, baik secara lisan ataupun bentuk visual lainnya. Nah, di sini ada contoh soalnya yang termasuk ke dalam indikator ini, yaitu di kelas 8 SMP belajar matematika, terdapat 4 orang siswa yang menyukai pelajaran tertentu. Nah, berikut keempat anak tersebut. Nah, yang pertama itu ada Buyung. Buyung menyukai pelajaran IPS dan kesenian. Yang kedua, Doni menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga. Yang ketiga, ada Pita menyukai pelajaran IPA dan Putri lebih menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, kemudian buatlah relasi dari soal di atas dan disajikan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model situasi. Nah, indikator ini menjelaskan mengenai kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-struktur untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x ditambah 5 dengan daerah asalnya itu x lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari sama dengan 2, di mana x itu merupakan bilangan bulat. Nah,
tentukan rank fungsi fx-nya. Nah, kemudian buatlah diagram panahnya, diagram kartesius, dan pasangan urutannya. Nah, jadi di sini itu siswa harus mencari dulu pasangannya itu ya. Jadi daerah kawannya itu berapa, kemudian ranknya itu berapa. Nah, nanti setelah itu baru siswa bisa mengerjakan dan menggambarkan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutannya. Yang selanjutnya ada kesulitan belajar. Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar pada tahun 1999 pada halaman 74 mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut kesulitan belajar. Kemudian menurut Ghazali dalam Psikologi Belajar pada tahun 1999 pada halaman 38 bahwa kesulitan belajar adalah kesukaran mendapat perubahan tingkah laku yang diinginkan meskipun latihan telah dilakukan. Kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendapat menurut Daliono pada tahun 1997 pada halaman 229 bahwa kesulitan belajar itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar itu adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, kesulitan belajar ini terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam kesulitan belajar. Menurut Dajamarah pada tahun 2008 pada halaman 234 yaitu kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik itu bermacam-macam. Nah, yang dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar terdapat adanya kesulitan yang berat dan kesulitan sedang. Kemudian yang kedua, dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari, ada yang sebagian mata pelajaran dan ada yang sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya, ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya memang sementara. Dan yang keempat, dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor inteligasi dan ada yang disebabkan karena faktor non-inteligasi. Kemudian, ada yang selanjutnya faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Dajamarah pada tahun 2008 pada halaman 235 melihat kesulitan ini dari dua aspek. Nah, yang pertama itu dari faktor intern. Faktor intern itu faktor dari dalam ya, yang meliputi sifatnya kognitif, yaitu ranah cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi. Kemudian yang kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain itu seperti labilnya emosi dan sikap. Kemudian yang ketiga itu yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, yaitu dari mata dan telinga. Kemudian ada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini yaitu merupakan faktor yang timbul dari luar. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarganya. Dan yang kedua, lingkungan perkampungan masyarakatnya itu daerahnya itu kumuh dan teman sebayanya itu nakal-nakal. Nah, jadi kan terbawa oleh lingkungan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu lingkungan sekolahnya. Misalnya kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai atau tidak berkualitas, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya yaitu indikator kesulitan belajar. Nah, indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik yaitu yang pertama,
peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kedua, peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Kemudian, peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, bandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar siswa. Nah, komunikasi matematis itu kan merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Dalam hal ini, tentu kemampuan komunikasi matematis erat kaitannya dengan kesulitan belajar. Nah, di mana kesulitan belajar itu merupakan hambatan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang menjadikannya tidak dapat belajar dengan semestinya. Nah, di dalam pembelajaran matematika, peserta didik itu kesulitan dalam mengkomunikasikan gagasan berupa grafik, diagram, simbol, ataupun media lainnya. Nah, padahal pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa ini merupakan salah satu masalah penting dalam pembelajaran matematika saat ini. Nah, untuk itu, agar dalam komunikasi matematik bisa diterapkan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, tentu harus melakukan upaya untuk mengatasi kesulitan belajarnya itu. Salah satu upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar itu yang pertama, guru memastikan kesiapan siswa untuk belajar matematika. Biasanya guru sebelumnya itu memberitahu, nah kita tuh bakal belajar matematika mengenai ini supaya siswa lebih persiapan gitu, lebih mempelajari dulu sebelumnya. Kemudian pemakaian media pembelajaran berupa alat peraga yang terkait dengan materi ajar. Jadi ini guru itu harus kreatif dalam menggunakan media pembelajarannya ya, disesuaikan dengan materi ajar. Kemudian permasalahan yang diberikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi agar lebih membuat siswa paham, jadi materi ajarnya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misal bentuk dari persegi itu seperti apa sih? Kotak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tingkat kesulitan soalnya itu sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya ini siswa kelas 4 SD harus bagaimana soalnya, seperti itu. Kemudian memberi kebebasan siswa untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan caranya. Nah, jadi siswa itu diberi kebebasan, jangan harus sama dengan rumus misalnya, atau sama persis sistematikanya seperti ini, tidak. Jadi boleh menggunakan bahasa matematis atau bahasa sendiri gitu ya. Yang penting pada hasil akhirnya seperti itu. Kemudian menghilangkan rasa takut siswa. Adapun kendala guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar itu dalam keadaan kondisi fisik, lingkungan, motivasi, dan sikap dan psikologis itu lumayan susah ya, karena itu tuh menyangkut ke rasa takut ke diri siswa gitu ya. Jadi agak sulit, itu kan dari faktor dari dalam. Kemudian peran guru dalam mengembangkan komunikasi matematis siswa yaitu meliputi yang pertama, merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas interaksi guru dengan siswa dan antar siswa. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, menyeleksi tugas-tugas yang akan diberikan dan mengukur kemampuan matematis siswa dengan pemberian soal uraian. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis itu merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa ya. Nah, kemampuan komunikasi matematis adalah cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Kemudian, tujuan dari kemampuan komunikasi matematis itu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi, siswa bisa menyampaikan dengan berbagai bahasa seperti itu. Dalam hal ini juga peran guru itu sangat penting di dalamnya. Guru harus melatih siswa untuk
belajar mengkomunikasikan materi ajar dengan bahasa sendiri. Kemudian, karena jika siswa mampu mengkomunikasikan bahasa matematika baik berupa diagram atau grafik, simbol, maupun tabel dengan baik, insya Allah tidak akan ada kesulitan dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.